Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fasl wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa 'alal ma'mumi ayyanwiya al-ihtimama dunal imami wa yajuzu ayyatamalhu bil 'abdi wal balighu bil murahiqi wa la tasrihu qudwatu rajulin bimra'atin wa la qai'in bi ummiyin wa ayyu mawdi'in sholat fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa 'alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi wa in sholat fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa 'alimun bi sholatihi wa la ila hunaka jaza. Pasal yang menerangkan tentang sholat jamaah. Sebelumnya lafaz wa sholatu di sini wawunya itu wawu ibtidah. Hukumnya la mahalla laha minal i'rab. Sebab ia mabni dan tidak amil yang menyertainya. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi wa sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Artinya sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan bandingan 27 derajat lebih tinggi. Akan tetapi hukum kesunahan pada sholat jamaah di sini itu pada selainnya sholat Jumat. Sedangkan pada sholat Jumat hukum berjamaahnya wajib. Bagi seorang makmum harus niat untuk menjadi makmum, tidak bagi imam. Maksudnya untuk mengesahkan sholat jamaah, seorang makmum harus niat untuk menjadi makmum. Akan tetapi seorang imam tidak harus niat untuk menjadi imam. Sedangkan pada sholat Jumat, seorang imam harus tetap niat untuk menjadi imam supaya sholat Jumatnya sah. Diperbolehkan bagi seorang merdeka bermakmum kepada seorang budak atau hamba sahaya, dan diperbolehkan bagi seorang yang balik bermakmum kepada seorang murahiq. Murahiq adalah seorang yang sudah mendekati usia balik dan ia sudah tamyiz, yakni sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan ia sudah mengerti tentang hukum sholat. Tidak sah makmumnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan tidak sah makmumnya seorang qari kepada seorang ummi. Qari yang di sini dimaksud ialah seorang yang sudah fasih bacaan suratul Fatihahnya, baik tasdid, tajwidnya maupun yang lainnya. Soal tersebut tidak diperbolehkan bermakmum kepada seorang ummi. Ummi di sini yang dimaksud ialah seorang yang masih terdapat kecacatan pada bacaan suratul Fatihahnya, yang dimana kecacatan tersebut itu bisa merubah makna pada suratul Fatihah. Dimanapun tempatnya, ketika makmum sholat di dalam masjid dengan sholatnya imam yang juga di dalam masjid, dan makmum mengetahui sholatnya imam baik secara langsung maupun dengan melihat shaf yang ada di belakang imam,
itu sudah mencukupi bagi seorang makmum dalam keabsahan sholat jamaahnya selama posisi makmum tidak mendahului imam. Dan batasan posisi ini terhitung dari tumit seorang makmum, itu tidak boleh lebih maju dari tumit seorang imam. Namun apabila imam sholat di dalam masjid dan makmum di luar masjid dengan jarak yang dekat dengan imam, dan makmum mengetahui sholatnya imam, juga tidak ada penghalang di antara keduanya, maka itu juga cukup. Maksudnya pada sholat jamaah, jika imam sholat di dalam masjid sedangkan makmumnya itu di luar masjid, akan tetapi jarak antara makmum dan imam itu masih dekat, yakni tidak lebih dari 300 dhira'a atau sekitar 135 meter, dan makmum mengetahui gerakan sholatnya imam baik secara langsung maupun dengan melihat shaf yang ada di belakang imam, juga tidak ada penghalang bagi antara makmum dan imam, yang dimana penghalang tersebut itu bisa menghalangi makmum untuk melihat gerakan sholatnya imam, maka itu juga sudah cukup bagi seorang makmum untuk memenuhi keabsahan sholat jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.